Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Nawaitu ta'alima wa ta'lim wa tadhakkar wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Insyaallah fi hadzal yawm sanakhud an-naw' ar-rabi' ya. Baik, hari ini insyaAllah akan kita pelajari bab yang keempat. Langsung dibuka halaman 18. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wan naw'ur rabi'u hurufun tansibul isma faqat wa hiya sab'atu ahrufin al-wawu wa illa wa ya'un wa aya wa haya wa ai wal hamzatu. Baik. Bab yang keempat terdapat beberapa huruf. Jadi tugas huruf ini cuma menasabkan isim doang. Kalau kita perhatikan di bab yang pertama kemarin cuma menjarkan isim kan? Tapi di sini enggak. Kalau di bab yang pertama menjarkan isim fakat. Kalau di sini cuma menasabkan isim doang. Tamam? Baik. Hurufnya ada 7 semuanya. Jumlah hurufnya ada 7. Yang pertama waw, yang kedua illa, yang ketiga ya, yang keempat aya, yang kelima haya, yang keenam ai, yang ketujuh hamzah. Baik, lebih jelasnya seperti biasa kita jelaskan di papan tulis ya. Baik, seperti biasa kita jelaskan di papan tulis sekaligus kita jelaskan bagaimana cara mengertikan per huruf ya. Sebelumnya an-naw'ur rabi' ini kalau kita rincikan bukan satu dia enggak satu. Kalau kemarin itu huruf jar, semua huruf jar. Kemudian huruf musyabah biasa semua, ya kan? Kemudian apa lagi? Huruf yang menasabkan isim, menafakkan khabar semua. Tapi di sini di bab yang keempat ini sebenarnya beda. Ada perbedaan di antara 7 huruf ini. Coba kita lihat. Yang pertama waw. Waw di sini ini bukanlah waw yang sudah kita pelajari kemarin, yaitu waw kasam kan? Ada waw rupa, tapi ini waw lain. Disebutkan di dalam kitab-kitab yang lain. Maksud waw di sini termasuk dalam pembahasan maf'ul ma'ah. Dalam pembahasan maf'ul ma'ah, ya. Yang artinya nanti dia beserta atau bersamaan. Beserta atau bersamaan. Tapi coba kita lihat contoh supaya lebih jelas. Ja'al amiru wal jaysha. Cara bacanya wal jaysha. Kan tadi dia menasabkan isim fakat kan? Jadi cara bacanya wal jaysha. Kalau seandainya kita baca wal jaishu itu termasuk ke dalam kategori waw ataf nanti. Tapi ini waw maf'ul ma'ah ya. Waw maf'ul ma'ah, waw ma'iyah. Waw ini dikatakan dengan waw ma'iyah dan kalimat sesudahnya jadi maf'ul ma'ah. Baik. Ja'al amiru wal jaisha. Datanglah raja beserta pasukannya, beserta tentaranya. Tapi kalau memang nanti kita baca di kitab-kitab yang lain, ini ada penjelasan khusus tentang maf'ul ma'ah. Dirincikan panjang lebar gitu. Ini kan ja'al amiru wal jaisha. Kita baca wal jaisha supaya diirab sebagai maf'ul ma'ah. Waw ma'iyah, al jaisha sebagai maf'ul ma'ah. Nah, nanti di pembahasan khusus nanti di sana dijelaskan ada tempat-tempat yang harus dibaca wal jaisha. Ada tempat-tempat yang boleh dibaca wal jaisha dan boleh dibaca wal jaishu. Kalau memang dibaca wal jaishu berarti i'rabnya bukan maf'ul ma'ah lagi. Jadi ma'tuf nanti. Jadi diataf ya, hukum ataf nanti. Ada kalanya boleh dua-duanya. Boleh dua-duanya. Boleh dibaca nasab, boleh dibaca rafa. Namun di pertemuan kita ini kita tidak menjabar serinci-rincinya karena yang menimbang ini dasar.
Jadi yang harus kita ketahui apa? Al-matul minna al-an. Yang perlu kita ketahui sekarang apa? Waw ini dinamakan dengan waw ma'iyah di pembahasan maf'ul ma'ah. Kalimat sesudah waw ini jadi maf'ul ma'ah. Itu aja. Supaya sekarang ada bayangan ketika nanti kita belajar kitab lain maf'ul ma'ah, ini pembahasannya. Ini pembahasannya terdapat di bab yang keempat kalau di kitab awamil ya. Memang di sini digabung dengan huruf yang lain, tapi seperti yang sudah kita katakan barusan, ini dipisahkan kalau di kitab-kitab yang lain ya. Dipisahkan. 7 huruf ini dipisahkan. Mafhum insyaallah? Ya. Kemudian yang huruf yang kedua illa ya. Ini memang semua huruf ini, baik. Ketujuh huruf ini dia cuma menasabkan isim. Artinya kalimat sesudahnya terdapat isim dan harakannya fathah semuanya. Cuma yang menjadi perbedaan di antara 7 huruf ini apa? Penamaannya nanti. Sudah kita jelaskan yang pertama itu namanya waw ma'iyah dan kalimat sesudahnya jadi maf'ul ma'ah. Jadi maf'ul ma'ah ya. Baik. Kemudian yang kedua illa. Illa di sini kalau dijelaskan di kitab yang lain ini merupakan huruf istisna. Salah satu huruf daripada pembahasan istisna. Baik, huruf istisna. Sebelum kita lanjut kepada contohnya, ada tambahan sedikit. Nanti huruf istisna banyak. Huruf istisna banyak, bukan cuma satu, bahkan 8 disebutkan di kitab Mutammimah al-Ajrumiyah 8. Ini kan ada 7 huruf lagi yang tidak disebutkan di kitab ini. Ada 7 huruf lagi. Dan 7 huruf di sini nanti dibedakan. Ada yang jadi isim, ada yang jadi fi'il istisna dikatakan, ada yang jadi fi'il dan huruf. Sekilas ya, penjelasan sekilas. Ghairu jadi isim istisna namanya nanti. Siwa ini juga jadi isim. Jadi isim. Dan cara baca siwa ini ada 4 logat di sini. Ada cara baca siwa, boleh sawa, boleh sawa, boleh siwa. Ini nanti dijelaskan di kitab-kitab mutawalat ya. Pokoknya selain kitab ini ada penjelasannya. Kemudian juga kemarin sempat kita singgung ya, hasya ada khala di bab yang pertama yang jadi huruf jar ya. Di sini juga dia termasuk dalam pembahasan istisna. Ya, dikatakan nanti boleh jadi dia huruf istisna, boleh jadi dia af'al istisna, fi'il istisna. Kalau kemasukan ma di belakangnya jadi dia fi'il istisna. Kalau enggak kemasukan ma jadi huruf istisna. Laisa sama la yakun atau lam yakun itu fi'il istisna namanya. Iya, kalau kita rincikan lagi laisa ini kan termasuk dalam af'alun naqisah, fi'il naqis. Ya kan termasuk. Tapi dia juga tergolong dalam fi'il istisna namanya. Kenapa dikatakan istisna? Karena bermakna kecuali di sini. Ya beramal seperti biasa, beramalnya seperti biasa, tapi diri kalimat laisa ini dikatakan fi'il istisna. Baik. Kemudian contoh illa qamatul labu illa Zaidan. Semua santri sudah berdiri kecuali yang tidak berdiri yaitu si Zaid. Kalimat sesudah illa di sini Zaidan. Di i'rabnya illa jadi huruf istisna, Zaidan mustasna. Zaidan mustasna. Ini nanti penjelasan lebih lengkap di bab khusus bab istisna. Nanti dijelaskan di sana. Memang ada pembahagian nanti, ada kalam tam lagi mujab, ada kalam naqis mujab, itu-gitulah. Nanti ada pembahagian khusus di mustasna di bab istisna ya. Nah, ini cuma salah satu daripada hukum mustasna. Salah satunya nasab. Selebihnya nanti insyaallah akan kita belajar di kitab yang lain ya. Insyaallah saya di. Kemudian huruf yang ketiga sampai yang ketujuh ini nanti di pembahasan, ini nanti termasuk dalam pembahasan hurufun nida. Tamam? Ini huruf nida ini. Dan kalimat sesudahnya jadi munada dan harus mansub nasab ya. Baik, sebelum kita jelaskan contohnya, huruf nida kalau kita lihat di kitab Balaghah, salah satunya kitab Taisirul Balaghah karangan Syekh Ahmad Al-Qallashi ya. Di sana ada tambahan huruf nida semuanya ada 7.
Ada 7 ya. Tambahannya ai dan wa. Kalau di sini cuma ya, aya, haya, ai, hamzah. Hamzah di sini huruf hamzah, huruf hamzah. Ai di sini enggak ada mad. Ai, kalau di sini ai. Ya, beda. Ai sama ai dan ada tambahan wa. I can see you. Tamam, ini tambahan hurufnya. Mungkin nanti di kitab balaghah yang lain ada tambahan juga, cuma wallahu alam kita belum membacanya. Cuma ini sedikit tambahan dari kitab yang sudah pernah kita baca, kitab Taisirul Balaghah karangan Syekh Ahmad Al-Qallashi ya. Dan sekilas ini pembahasan huruf nida di sini nanti juga ada pembahagiannya. Ada nida lil qarib, ada nida lil ba'id. Ini yang nida lil qarib ai sama hamzah. Ini pemakaiannya untuk qarib. Apa makna untuk qarib? Kalau kita mau memanggil seseorang yang dekat dengan kita menggunakan huruf ai dengan hamzah. Sedangkan yang lain itu untuk lil ba'id, lil bu'd, untuk jauh. Kita melihat orang yang jauh, kita memanggilnya pakai salah satu 5 huruf nida ini, selain ai sama hamzah. Itu sama artinya semua. Artinya sama, wahai. Misalkan coba kita lihat contohnya, ya Abdullah, wahai hamba Allah, atau wahai Abdullah, memang namanya Abdullah. Berarti dia jauh. Berarti dia kalau ya di sini jauh. Ya. Memang nanti di sana juga dijelaskan di balaghah, ini pembahasan di balaghah. Kita menggunakan, ada nanti penggunaan kalimat iya dengan pada dasarnya dia untuk baik, untuk jauh, tapi sekarang enggak. Ada makna lain, tapi nanti itu pembahasan balaghah. Ini misalkan di sini imma li rif'ati rutbatihi, misal ya Rabbu lutfaka, misalkan atau lutfuka. Kita memanggil Allah. Apakah Allah jauh dengan kita? Ya kan ini untuk jauh. Apakah Allah jauh dengan kita? Tidaklah. Fa ini akrab min hablil warid kan? Bukan, tapi karena rif'ati rutbatihi, karena keagungan martabat Allah, karena keagungan zat Allah Ta'ala daripada kita ya, maka kita menggunakannya. Baik, contohnya coba kita lihat, ya Abdullah kan, kita baca abda, ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Nabi Allah. Memang nanti ini semuanya ada perincian khusus di babnya yang khusus. Ini kalau di sini di bab huruf nida, nanti di bab masalah munada. Nanti ada kalanya ini yang jadi munada ini memang enggak masuk selalu, enggak nasab semuanya. Ada nanti kan ya Allahu. Kenapa ya Allahu? Kenapa enggak ya Allah? Itu nanti ada pembahasan di bab nida. Ini masuk musannif sini huruf nida dan kalimatnya dan kalimat sesudahnya dinamakan munada, dan munadanya itu ada kalanya jadi mansub. Ada kalanya jadi mansub. Ketika munadanya jadi mansub, jadi termasuk dalam kategori atau pembahasan an-nawr rabi, itu saja. Seperti yang kita katakan barusan, semua nanti al-waw, maf'ul ma'ah dan ila dan seterusnya nanti memang ada pembahasan khusus yang memang kalimat sesudahnya itu tidak nasab lagi. Jadi musannif mau mengatakan kalimat yang sesudahnya nasab itu termasuk dalam kategori dalam pembahasan bab yang keempat. Itu saja ya. Baik, ini mungkin pelajaran pembahasan kita hari ini. Selebihnya perincian tentang huruf-huruf yang 7 ini yang sudah kita jelaskan barusan, mungkin nanti bisa kita kaji di kitab-kitab yang lain insyaallah ya. Alhamdulillah, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairal jazaa ala al-musyarakat fi hadhihi al-halaqah as-sabiqah.